Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana? Semuanya sehat-sehat? Semuanya udah siap belum buat puji Tuhan? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat saja ya dan sudah siap untuk mengikuti kebaktian online. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri semua ya. Kita mau puji Tuhan dulu satu lagu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Pada diem semua, ada yang gak gerak. Yuk kita sama-sama berdiri semua, kita memuji Tuhan. Kita pakai tubuh kita buat puji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya kita berdiri, kita bergerak, kita mau nyanyi satu kali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu ini, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Selamat pagi, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah online kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita ini semua kan anak-anak Tuhan. Kita ini udah ditebus sama Tuhan. Tuhan Yesus udah rela mati di kayu salib buat nebus dosa kita. Nah, sehingga kita juga kini jadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik, dan kita mau berubah, nggak seperti dulu lagi. Kita mau jadi tambah rajin, nurut sama orang tua, dan juga kita juga hidup rukun. Nah, kita mau nyanyi, aku mau berubah. Karena Yesus sungguh sayang padaku.
kita udah mau berjanji, nggak seperti dulu lagi. Kita mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Nah, anak-anak, kalau kita mau berubah, kita juga harus hidup rukun. Kita hidup rukun kalau di rumah sama mama papa, sama kakak adik kita. Kita mau hidup rukun juga sama teman-teman kita juga. Biar hidup kita juga bisa menjadi contoh buat sekitar kita. Yuk kita mau puji Tuhan, nyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah-tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Iya anak-anak, Tuhan katanya tadi minta buktinya kalau kita itu bisa hidup rukun satu sama lain. Nah anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Selin. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi untuk mendahului untuk firman Tuhan ini. Nah, kita mau bilang, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing untuk ikut kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa duduk diam dan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, di minggu lalu Alkitab menceritakan tentang Yusuf yang memperkenalkan dirinya di depan saudara-saudaranya setelah Yusuf menguji saudara-saudaranya. Kenapa diuji?
Yusuf pengen tahu saudara-saudaranya udah bertobat atau belum dari perbuatannya yang dulu. Dan ternyata saudara-saudaranya udah bertobat. Saudara-saudaranya sekarang udah peduli satu sama lain, peduli sama ayahnya. Nah, pernah nggak sih kalian merasa bersalah? Misalnya, disuruh cuci piring nih, hari ini jangan lupa ya cuci piring makan sendiri. Nah, terus malam-malam tiba-tiba kelupaan. Terus inget kan, maminya datang, tadi udah cuci piring belum? Terus bilangnya, oh udah kok udah, padahal mbak yang cuciin. Apa sih yang kalian rasain? Pasti deg-degan gak sih? Nanti kalau misalnya mbaknya bilang ke mami kalau piringnya dicuciin sama mbak gimana? Pengennya sih maminya langsung maafin ya, langsung bilang ya udah nggak apa-apa, besok lagi masih bisa dicuci besok. Tapi sebelum itu kita harus mengakui dulu kesalahan kita, kayak saudara-saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sebelum dimaafin sama Yusuf, dia juga mengakui dulu kesalahannya, dia bertobat dulu, baru dia dimaafin sama Yusuf. Nah, ceritanya Yusuf minggu ini dimulai. Kita bacaan Alkitabnya diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Di Kejadian 45 ini diceritakan bahwa pertama kali Yusuf mengenalkan diri kepada saudara-saudaranya, ia tuh nangis dulu nih pertama. Kenapa ya Yusufnya nangis? Yusuf nangisnya tuh sebenarnya bukan karena sedih. Biasanya kalau adik-adik nangis karena sedih ya, tapi saat ini Yusuf nangisnya karena senang. Kenapa senang? Karena Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Berubah gimana nih? Kalau dulu di kejadian-kejadian yang sebelumnya, Yusuf tuh pernah dijual ya sama saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Nah, di kejadian yang sekarang Yusuf tuh udah melihat bahwa saudara-saudaranya udah peduli sekarang sama Benyamin, sama ayahnya juga. Padahal dulu saudara-saudaranya tuh membenci Yusuf karena Yusuf disayang banget sama ayahnya. Tapi buat sekarang Benyamin juga disayang sama ayahnya karena Benyamin anaknya yang paling kecil. Tapi saat Yusuf minta Benyamin dibawa ke tanah Mesir, saudara-saudaranya melindungi Benyamin supaya gak usah deh dibawa ke Mesir karena Benyamin harus nemenin ayahnya. Setelah tadi Yusuf nangis karena senang udah ketemu saudara-saudaranya, udah mengenalkan dirinya. Lalu Yusuf minta saudara-saudaranya untuk dekat-dekat sama Yusuf. Kenapa ya harus dekat-dekat? Padahal kan Yusuf udah dijual, harusnya Yusuf benci ya sama saudara-saudaranya. Tapi ternyata karena Yusuf tahu saudara-saudaranya udah benar-benar bertobat dan berubah. Yang kedua, karena Allah sendiri yang minta Yusuf untuk memaafkan saudara-saudaranya. Dan Yusuf itu minta dekat-dekat karena supaya saudara-saudaranya tuh nggak merasa bersalah sama Yusuf. Ya mungkin merasa bersalah sih pasti ya, tapi supaya hubungan mereka bisa baik lagi, bisa kembali lagi seperti dulu. Setelah saudara-saudaranya Yusuf tahu bahwa Yusuf masih hidup dan Yusuf udah memaafkan mereka, akhirnya saudara-saudara ini pulang ke bapaknya di Kanaan. Karena setelah bapaknya tahu Yusuf itu meninggal, bapaknya tuh sangat berduka cita dan bersedih setiap hari. Jadi saudara-saudaranya juga pasti merasa sedih juga kalau bapaknya sedih ya. Nah, itu juga sama dengan hubungan kita dengan Allah. Setelah kita tahu kita tuh salah, kita berdosa, kita harus minta maaf dulu, kita harus tunjukkan bahwa kita mau berubah. Lalu kita bertobat, gak mengulangi kesalahannya lagi seperti yang telah dilakukan. Nah, setelah itu Allah akan tahu dan memulihkan kita dari dosa kita. Dan kita juga harus belajar untuk memaafkan orang lain, seperti Yusuf yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Dan untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Matius 11 ayat 28.
Isinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian cerita minggu ini dari kakak. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, tolong kami supaya bisa menggunakan firman ini dalam setiap hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau persembahan. Anak-anak sudah siap? Kita bisa persembahan dengan memasukkan persembahan kita ke dalam amplop dan nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan di gedung gereja. Atau kalian bisa minta tolong orang tua untuk transfer atau scan QR. Ya, nah sebelumnya kita mau puji Tuhan lagu Tuhan Senang Kalau Kita Semua. Tuhan senang kalau kita semua memberikan apa yang baik, tidak bersungut-sungut dengan hati gembira apapun yang kita miliki. Tuhan senang kalau kita semua memberikan apa yang baik, tidak bersungut-sungut dengan hati gembira apapun yang kita miliki. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau doa persembahan sekaligus doa tutup untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami juga memberikan persembahan kami dengan rasa syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berkati kiranya persembahan kami boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang juga yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kami juga, berikan kami kesehatan yang daripadamu, dan berkati kami ketika kami juga belajar kembali esok hari pada saat PJJ. Tuhan yang berkati agar kami boleh belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selesailah sekolah minggu.